besar yang kami hormati, Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya. Khususnya bagi anggota forum, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan, atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 27 November 2015, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Wono Setiabudi dan Profesor Johnson Nangguru kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuan yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan, tradisi Majelis Guru Besar ITB untuk penyelenggaraan pidato ilmiah ini telah terhenti beberapa saat karena adanya perubahan-perubahan mendasar di dalam statuta ITB yang disahkan pada Oktober 2013 yang lalu, yang menuntut perlunya penyesuaian beberapa hal. Tradisi yang baik tersebut saat ini dilanjutkan kembali oleh Forum Guru Besar ITB sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik. FGB ITB berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Untuk itu, orasi ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB melalui berbagai capaian akademik yang diperoleh oleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapat kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang Guru Besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang telah diakui berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang Guru Besar adalah flag carrier dalam keilmuannya. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Wono Setiabudi di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Wono Setiabudi dilahirkan di Weleri 15 Mei 1955. Dalam mengemban karir akademiknya, Profesor Wono Setiabudi ditemani seorang istri tercinta, Ibu Harlili, dan dikaruniai dua orang putri, Natania Wono Putri dan Vita Wono Putri. Profesor Wono lulus sarjana matematika Institut Teknologi Bandung tahun 82, juga magister sains dari ITB tahun 1984. Profesor Wono Setiabudi memperoleh gelar PhD dari University of Illinois Urbana-Champaign tahun 1993. Profesor Wono adalah dosen pada FMIPA ITB dimulai dengan calon penata muda tahun 1983 dan jabatan fungsional sebagai asisten ahli tahun 1988 dan seterusnya hingga mencapai Guru Besar pada tahun 2014. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau.
Sejumlah sarjana, magister, doktor telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku catatan kuliah telah ditulis, antara lain matematika untuk semua yang ditujukan untuk para guru. Kepemimpinan Profesor Wono di dalam kegiatan akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok ilmuannya, yang kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Jabatan di ITB yang pernah dipegang oleh beliau antara lain sebagai koordinator kalkulus tahun 1993-1995, anggota Senat FMIPA, ketua kelompok ilmuwan analisis dan geometri, anggota KPPS FMIPA, dan juga sebagai anggota majelis keilmuan di rumpun keilmuan matematika sejak 2015 sampai dengan sekarang. Profesor Wono juga aktif sebagai anggota pada Indo MS sejak 2015. Profesor Wono dalam karirnya menerima penghargaan 15 tahun, 25 tahun, dan juga 30 tahun dari ITB. Dan semasa menempuh pendidikan di Amerika, beliau mendapatkan Presidency Fellowship karena qualifying examnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan menyampaikan orasi pertama adalah Profesor Wono Setiabudi, yang akan menyampaikan pidato ilmiah berbesar beliau dengan judul Matematika, Seni Pemecahan Masalah, bukan untuk hal yang tak terlihat. Yang terpelajar Profesor Wono Setiabudi, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Wono Setiabudi. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah bersedia hadir di dalam orasi ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Forum Guru Besar ITB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membicarakan apa itu matematika, yang bagi saya adalah suatu seni untuk pemecahan masalah, bahkan untuk yang tidak terlihat pun. Jadi saya mulai dengan melihat bahwa matematika itu sudah berkembang sejak peradaban manusia. Kurang lebih peninggalan yang ada itu adalah sejak 3.500 tahun yang lalu, yang bukti-buktinya ada di Moskow, museum. Salah satu buku peninggalan yang paling pertama muncul dalam bentuk terstruktur itu adalah buku Elements oleh Euclid dari Alexandria, Mesir pada tahun 300 sebelum Masehi, dan naskah itu masih asli ada. Nah, buku tersebut sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, antara lain ke bahasa Arab oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 800-an. Diterjemahkan ke dalam bahasa di Eropa, maksud saya Inggris, Jerman, Prancis pada tahun 1500-an. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Cina pada tahun 1607 oleh Matteo Ricci dan Su Giamgi. Sedangkan di dalam bahasa Jepang oleh Masakuni Yamada pada tahun 1873. Nah, saat ini pun buku tersebut dapat dibeli di Amazon. Yang sedang masih tersedia adalah terjemahan oleh Sir Thomas Heath yang diterjemahkan, yang hasil terjemahan pada tahun 1908. Edisi yang barunya pun masih ada tersedia untuk bisa dibeli melalui Amazon dan sudah diedit oleh Dana Densmore. Sekarang persoalannya adalah matematika itu apakah masih diperlukan di perguruan tinggi modern, karena sudah berkembang sejak begitu lamanya, sejak peradaban manusia. Apakah matematika itu cukup diajarkan sebagai koleksi alat atau rumus yang telah tersedia? Selama ini interaksi matematika dengan ilmu lain
sains, teknik, musik, sosial, olahraga sudah terjadi. Bagaimana dengan ilmu baru? Apakah mereka akan memerlukan matematika? Pada orasi ini saya mencoba akan membahas bahwa matematika akan jauh lebih berguna di masa yang akan datang. Saya ingin membahas dahulu apa itu matematika dari kacamata dari berbagai ahlinya. Pertama oleh Gauss. Gauss mengatakan bahwa mathematics is the queen of the science and number theory is the queen of the mathematics. Siapa itu Gauss? Gauss itu yang di saat sangat muda, di umur 4 tahun, dia sudah bisa menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100 dalam waktu yang singkat tanpa harus menggunakan kertas ulang. Dapat menghitung integral elliptics yang tidak pernah ditemui oleh seorang ahli, seorang mahasiswa di tingkat 1, S1 maupun S2. Tetapi beliau dapat mengambil, beliau dapat menyelesaikan hanya dengan mengambil 2 buah bilangan yang memenuhi konstanta K di dalam integral tersebut, kemudian hanya membentuk dengan barisan rata-rata aritmetika dan juga rata-rata geometrik, sehingga terakhir memperlihatkan bahwa bilangan tersebut menuju ke suatu bilangan yang disebut sebagai rata-rata aritmetik geometri yang dituliskan sebagai MXG. Nah, terakhir ternyata bahwa nilai integral itu sama dengan rumus yang tertera pada bagian akhir dari slide tersebut. Jadi banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Nah, persepsi orang atas pandangan Gauss itu tentu bergantung pada tingkat bermatematika seseorang. Orang baru percaya bahwa pada abad 20 orang baru percaya bahwa matematik adalah queen dari sains itu setelah pada abad ke-20 teori relativitas umum yang disajikan pada tahun 1916 dan teori gravitasi oleh Einstein tidak akan mempunyai alatnya jika tidak hal berikut disampaikan terlebih dahulu. Pada tahun 1854 Riemann memperkenalkan geometri di permukaan. Teori invariansi yang dikembangkan oleh Cayley dan Sylvester. Ada banyak hal yang seperti yang terjadi di depan, bahwa matematika dikembangkan hanya dengan berdasarkan prinsip yang ada di matematika, yaitu harus sederhana, simetri, dan berlaku umum, tetapi akan dipakai oleh ilmu-ilmu lain pada beberapa dekade kemudian. Hal serupa terjadi di matematika pemfaktoran bilangan hasil kali 2 buah bilangan prima besar yang hampir sama besar, yang pada tahun 1977 oleh Rivers, Shamir, dan Leonard untuk digunakan sebagai kunci dari suatu inskripsi. Juga oleh Clifford Koch dari Inggris pada tahun 1973 yang baru diumumkan pada tahun 1997. Revolusi di fisika modern hanya dapat terjadi karena diawali dengan pekerjaan Heisenberg dan Dirac yang memanfaatkan matriks yang diketemukan oleh Cayley pada tahun 1858 dan sekelompok matematikawan lainnya. Einstein dan banyak orang merasa heran, matematika yang diketemukan atau dikembangkan oleh manusia tetapi sangat sesuai dengan alam yang begitu kompleks. Saya juga melihat bahwa matematika sebagai alat perhitungan bagi ilmu pengetahuan. Pada bagian depan terlihat bahwa hasil pengembangan matematika kemudian dapat dimanfaatkan di ilmu pengetahuan lain. Bagian ini keadaan terbalik. Karena kebutuhan ilmu pengetahuan, matematika menjadi lebih berkembang. Contoh klasik, kita semua diajarkan bahwa fungsi harga mutlak itu tidak dapat diturunkan di X sama dengan 0 dalam arti klasik. Tetapi munculnya shockwave karena kita perlu membahas fungsi-fungsi yang tidak kontinu, maka fungsi
yang di atas tersebut harus dapat diturunkan dalam arti baru. Sebagai abstraksi oleh Sobolev, Lawrence Schwab, Kuran memperkenalkan konsep distribusi atau fungsional pada ruang tes fungsi. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsional di test function. Dengan perluasan ini, pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan. Pada waktu lalu, pembahasan sistem persamaan linier AX sama dengan B hanya mempunyai jawab atau tidak mempunyai jawab. Karena penggunaan di matematika, saat ini juga dibahas sistem persamaan yang tidak mempunyai jawab dan perluasannya jawab yang terbaik atau jawab kuadrat terkecil. Matematika juga sebagai alat untuk memahami ilmu pengetahuan. Mengapa pesawat terbang bisa terbang? Saya kira videonya saya skip. Di fisika, gelombang adalah getaran merambat. Oleh karena itu, fungsi dasarnya adalah UXT dalam bentuk sinus kosinus. Kita tahu bahwa dua buah gelombang dapat dijumlahkan sebagai ilustrasi itu memperlihatkan bagaimana saya sangat ingat pada saat saya berkunjung ke Twente dengan Profesor Van Dusen, saya baru memahami bahwa pada gelombang tersebut tidak ada partikel yang bergerak berpindah, hanya bergetar. Apa yang terjadi sekarang kalau gelombang tersebut merambat pada tali yang berakhir pada ujung tetap? Kita bisa membayangkan kalau kita lari dan menabrak tembok, ya hanya akan mental. Tapi apa yang terjadi dengan gelombang? Hanya dengan penjelasan matematik kita akan melihat apa yang terjadi di alam. Di matematika, konsep gelombang ini diperluas. Sebagai ganti dari fungsi sinus kosinus, orang dapat menggunakan sembarang fungsi yang pada akhirnya dia harus memenuhi suatu persamaan diferensial tersebut. Jawab dari persamaan diferensial tersebut yaitu dalam bentuk penjumlahan dari fungsi akibat syarat awal dan juga kecepatan awal. Saya berikan ilustrasi saat dimana kecepatan awal sama dengan 0, sehingga solusinya dengan bentuk seperti itu. Kalau nanti terjadi adanya suatu simpangan hubungan seperti itu, persamaan matematik tersebut memperlihatkan bahwa rambatan tersebut akan lari ke kiri dan ke kanan. Sekarang masalahnya, apa yang akan terjadi jika pada ujung di sebelah kiri ujung tetap? Tentu dengan rambatan akan terus ke kiri. Nah, di matematika kita boleh menambah tali yang dalam bentuk imajiner, tidak perlu nyata. Dan kemudian pun kita bisa menambahkan gangguan pada tali yang imajiner tersebut. Kurang lebih besarnya adalah sama persis dengan gangguan yang ada. Kuncinya adalah satu, bahwa pada ujung yang merah tersebut tidak boleh bergerak sama sekali. Nah, dengan menambahkan gangguan imajiner yang pada gambar tertampak pada garis hijau, dengan penjumlahan yang boleh dijumlahkan seperti tadi, maka akan terjadi interaksi dari gelombang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan kita lihat bahwa pada akhirnya gelombang aslinya akan terus ke kiri, gelombang hijaunya akan terus ke kanan.
Sehingga di sini kita paham bahwa kalau ada gelombang yang berasal dari sebelah kanan datang ke kiri pada ujung tetap yang saya gambarkan dot merah tersebut, maka gelombang tersebut akan terjadi pembalikan simpanan. Pada bagian berikutnya saya akan mencoba menjelaskan apa itu masalah inverse dan masalah clocking. Mungkin yang pertama dulu, masalah clocking pada dasarnya adalah menyimpan suatu barang yang terletak di antara dua lensa, sehingga kalau lensa tersebut tidak seluruhnya hanya sepotong, maka barang tersebut akan tidak tampak, sedangkan daerah sekitarnya akan tetap tampak. Ini adalah diagram sederhananya. Nah, masalah inverse, jadi pada dasarnya nanti kalau tadi adalah pada cahaya, bagaimana dengan gelombang elektromagnetik sehingga Harry Potter, saya maaf salah soalnya selalu menyebutnya Harry Potter, bisa tidak tampak hanya dengan menggunakan suatu selimut. Sayang filmnya tidak bisa saya cari. Nah, pada dasarnya masalah tersebut kembali pada masalah persamaan Laplace, tetapi sekarang dalam bentuk divergence, di mana ada konstanta K yang diketahui. Jadi kalau saya pandang suatu lempengan seperti itu, maka pada batasnya katakanlah diketahui. Kemudian masalah yang biasa adalah mencari nilai-nilai U di dalam lempengan tersebut. Nah, sekarang masalah inverse itu adalah jadi setelah nilai U di dalamnya dihitung, maka kita bisa menghitung bagian bawah aliran yang terbaca pada pinggiran tersebut. Nah, masalah inverse sekarang justru terbalik, ya. Diketahui persamaan diferensial dalam bentuk divergence seperti itu dengan K-nya dicari. Sekarang masalahnya adalah kalau pada batasnya diketahui dan kita dapat melakukan pengukuran tentang kecepatan lajunya pada bagian pinggir, masalahnya adalah bagaimana menghitung K. Nah, K itu berkaitan dengan sifat fisis benda. Nah, di dalam matematika, persoalan persamaan Laplace tadi diubah menjadi kepersamaan integral, yang secara teori persamaan integral ini sangat baik karena berbentuk operator kompak, tetapi tidak mudah untuk diselesaikan secara numerik. Penambahan data tidak akan membantu. Yang sering menjadi persepsi kalau di dalam tesis-tesis saya lihat adalah selalu dipandangnya sebagai kekurangan data. Kalau kita bisa mengerti secara teoritis matematik, maka kita bisa melihat bahwa dengan menambah data pun hasilnya tidak akan lebih baik. Nah, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau saya punya lempengan dan kemudian di dalam ini ada suatu massa yang lebih besar, rapat massanya yang lebih besar dari pinggirnya,
maka kita sudah melihat daripada gelombang bahwa akan terjadi pembalikan. Oleh karena itu, kalau ada benda yang berada di dalamnya lagi, maka benda itu tidak bisa dideteksi dari luar. Jadi ini tantangan untuk masalah inverse, tapi ini satu keuntungan untuk masalah clocking, seperti pada Harry Potter. Contoh realistik dari masalah clocking ini adalah di mana pada jalan terdapat air, maka aspalnya tidak akan tampak oleh mata. Matematika juga merupakan seni kejalan realitas. Ada dua aspek yang untuk hal ini. Matematika merupakan gagasan yang mengubah gagasan menjadi suatu cetak biru. Ingin membuat gedung tinggi, kita perlu perhitungan dahulu. Ingin menerbangkan ke pesawat keluar angkasa, berapa besar roket yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Paling enak menggunakan. We live in an age of astonishing advances. Engineers can land a car-sized rover on Mars. Physicists probe the essence of all matter, while we communicate wirelessly on a vast worldwide network. But underlying all of these modern wonders is something deep and mysteriously powerful. It's been called the language of the universe, and perhaps its civilization's greatest achievement. Its name? Mathematics. But where does math come from? And why in science does it work so well? Albert Einstein wondered how is it possible that mathematics does so well in explaining the universe as we see it. Is mathematics even human? There doesn't really seem to be an upper limit to numerical abilities of animals. And is it the key to the cosmos? Our physical world doesn't just have some mathematical properties, but it has only mathematical properties. The Great Math Mystery. Next on Nova. Film itu dapat dilihat di YouTube dengan link Mathematics Queen of Science. Saya ingin melanjutkan di matematik. Orang ingin mencoba selalu mempunyai jawab apapun persamaannya. Oleh karena itu dia memperluas dari bilangan real dengan bilangan kompleks akar min 1i. Akhirnya dipakai untuk perhitungan impedansi, perhitungan hidrodinamika, dan lain sebagainya. Menghitung integral fungsi real, kata Hadamard, the shortest path between two truths in the real domain pass through the complex domain. Contoh lain, geometri diperkenalkan oleh Euclid. Salah satu aksioma Euclid tentang geometri adalah kesejajaran. Bagaimana kita menguji apakah dua buah garis ini sejajar? Ciri dari matematik tidak pernah berpindah dari tempat duduk, hanya dengan menarik garis. Dengan menarik garis ketiga dan mengukur sudut di dalam ini, maka kita bisa mengetahui apakah kedua buah garis ini sejajar atau tidak. Dan kita tahu bahwa kalau sudut yang saya beri tanda tersebut kurang dari 180 derajat, maka dua buah garis itu akan berpotongan pada bagian sisi tersebut. Nah, persoalannya sekarang, kalau ukuran sudut tersebut kontinu dan saya mempunyai sebuah garis serta satu titik P di luar garis, berapa banyak garis yang dapat melalui P dan sejajar garis tersebut? Karena aksioma tadi tentunya hanya ada satu menurut Euclid. Nah, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Semua hal di matematik itu boleh dipertanyakan, termasuk mengapa departemen matematik berada di atas gedung TAS. Ada dua geometri yang dikembangkan. Geometri pertama mengatakan kalau saya punya garis L dan satu titik P di luar garis L,
tidak ada satupun garis yang melalui P sejajar L. Geometri kedua mengatakan bahwa kalau ada titik di luar garis, maka minimal ada 2 garis yang melalui P. Jadi ini adalah contoh kunci di matematik. Kalau kita punya suatu paham tersebut tidak dirubah, tetapi dikembangkan dengan paham yang lain. Nah, sebetulnya geometri yang kedua tersebut dengan mudah dapat direalisasikan pada daerah terbatas ini. Kita bisa melihat bahwa garis biru dengan garis hijau tersebut sejajar dalam arti tidak berpotongan. Nah, geometri yang pertama yaitu kalau ada P di luar garis L, tidak ada satupun garis L yang melalui P. Hal ini bisa direalisasikan di permukaan bola. Apa yang disebut garis pada permukaan bola? Yaitu lintasan benda yang bergerak tanpa percepatan dilihat oleh orang dari permukaan bola, dan dapat dibuktikan bahwa garis tersebut berbentuk lingkaran besar, yaitu lingkaran yang pusatnya di jari-jari bola. Selanjutnya, kalau ada satu titik di luar garis ini, maka semua garis pada permukaan tersebut pasti akan memotong lingkaran besar tersebut. Jadi di sini adalah realisasi dari geometri tanpa kesejajaran. Nah, geometri kedua, jika tidak minimal ada 2 buah garis, dapat direalisasikan di permukaan yang tekung. Bandingkan dengan permukaan pada bola yang semu. Geometri ini terakhir dipakai oleh Einstein pada permukaan yang tekung seperti ini. Sebagai ilustrasi mudahnya adalah kalau geometri Euclid terjadi pada bidang data, jumlah sudutnya 180 derajat. Tersebut saya gambar pada kertas plastik data. Kemudian geometri pula adalah jumlah sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Kita bisa membayangkan kalau plastik tersebut saya tiup, kemarin saya meniup plastik ini sampai 3 kali baru berhasil, sehingga akan tampak bahwa sudut dari segitiga tersebut masing-masing akan membesar. Oleh karena itu mudah diterima bahwa jumlah sudut di dalam segitiga tersebut lebih besar dari 180. Hanya saya ilustrasi untuk memperlihatkan bahwa jumlah sudut di dalam ruang permukaan tekung tidak cukup, ruang dimensi kita tidak cukup untuk memperlihatkannya. Nah, matematika di Indonesia, sebetulnya kita lihat bahwa banyak sekali bangun tua yang memerlukan kemampuan bermatematika. Ini saya ambil yang paling kuno, yaitu Candi Prambanan, di mana di dalamnya harus kosong, sehingga saya kira membangunnya harus dengan sangat perhitungan. Demikian pula Kesultanan di Solo, di mana Adipati berada di bawah gedung ini dan yang lain berada di luar. Kalau Adipati ingin memanggil seorang yang ada di luar, cukup dengan bertepuk tangan tanpa keras-keras, suaranya akan keluar. Ini mengatakan bahwa desain dari atap tersebut tidak sekedar ala kadarnya seperti yang kita punya sekarang. Nah, hanya saja patut disayangkan bahwa bahasa Indonesia kita belum mengenal kuantitatif. Sebagai contoh, saya punya rumah sudah cukup dibandingkan harus ada suatu preposition. Juga lebih menonjolkan yang negatifnya. Sebagai contoh, dilarang masuk selain pengguna. Nah, matematika di Indonesia, pengajarannya bagaimana kita lihat tentu bergantung pada cara pandang pengajarnya. Pandangan dapat dilihat dari buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2000, mengatakan bahwa matematika itu abstrak, baik benda maupun konsepnya.
Dasar ilmu matematika adalah kesepakatan, dan pengembangannya dilakukan secara deduktif. Saya kira kita setuju, mengikuti semesta pembicaraan. Tetapi bagian biru akan saya sedikit ulas. Ilmu yang konsisten, matematika dan kegiatannya. Sekali lagi ingin saya tekankan di sini bahwa matematika itu merupakan ilmu abstraksi, bukan abstrak. Apa artinya? Aksioma Euclid tentang menarik dua buah garis harus melalui dua buah titik itu hanya sekedar abstraksi dari membuat garis lurus dengan menggunakan benang yang memerlukan dua orang. Untuk keperluan menghitung, abstraksinya adalah konsep bilangan dan lain sebagainya. Untuk keperluan membandingkan, abstraksinya adalah konsep urutan. Abstraksi yang lain pada umumnya mulai dengan contoh sebagai model, dan sebagai contoh bilangan real dengan satu operasi, matriks dengan satu operasi memunculkan abstraksi grup. Matematika, karena antar manusia berbeda pendapat, abstraksi berargumentasi, muncullah logika. Muncul pembuktian, tentu harus ada awalnya. Hal ini yang disebut sebagai aksioma, dan bagi kita kata ini dijadikan kata yang sangat sangat artinya sangat tinggi sekali. Padahal kalau dilihat di kamus, artinya hanya sekedar hal yang mudah diterima. Mulai dari yang sederhana. Matematika bikin kepala pusing, 7 galaksi bikin galau asli. Waktu latihan easy to get done, waktu ulangan otak jadi sariawan, otak sariawan. Kita pernah sekolah dari TK sampai SMA, ada pelajaran yang semua sekolah punya, berkali kurang tambah aljabar sampai logika. PR-nya bisa gua kerjain, begitu juga PS bisa gua selesain. Gue jawab yakin, serasa ngebalikin telapak tangan gua dari atas ke bawah. Tapi waktu ulangan dunia terasa berbeda, dari PR beda, latihannya juga beda. Kenapa gue keselaman? Matematika bikin kepala pusing, 7 keliling rambut sampai keriting. Waktu latihan easy to get done, waktu ulangan otak jadi sariawan, otak sariawan. Pulang dia, waktunya juga terbatas. Nah, saya menggunakan persepsi anak-anak muda bahwa bagaimana melihat matematika, bahwa berisi penyelesaian masalah dari soal yang sangat sederhana sampai yang rutin, sederhana rutin sampai soal-soal yang baru dapat diselesaikan sampai ratusan tahun, dan dapat dijalankan dari SD sampai tidak terbatas. Lihatlah Sudoku. Masalahnya sederhana, hanya mengisi angka 1 sampai 9, tetapi tingkat kesulitannya sangat bervariasi. Sayang Pak Muklis tidak hadir di sini. Beliau yang sangat mendalami hal ini. Nah, matematika itu lebih dari Sudoku, jadi sangat bagus untuk berlatih. Ada banyak manfaat dari hasil ini. Misalkan saja penyelesaian soal Fermat, mencari bilangan bulat X, Y, Z sehingga memenuhi persamaan tersebut untuk N sama dengan 3. Hasilnya dapat digunakan oleh pada metode ekskripsi RSA yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kegiatan yang lain adalah melengkapi. Contoh yang paling terkenal mulai dari bilangan asli, bulat, rasional,
real, dan sampai bilangan kompleks. Mencari struktur yang sama, mencari struktur dari persamaan diferensial ini berdasarkan struktur jawab dari persamaan linear tersebut. Mencari besaran yang tidak berubah. Saya punya soal. Tentu pada proses pesawat terbang, di hal yang elementer, diketahui bilangan bulat ganjil n, tuliskan bilangan 1 sampai 2 sampai 2n untuk Pak Theo tugasnya. Hapus dua bilangan A dan B sembarang, kemudian diganti dengan bilangan harga mutlaknya. Lama-lama akan habis, hanya ada satu bilangan yang sisa, ganjil atau genap. Sebelum orasi selesai, Pak Theo harus bisa menjawab. Contoh lain, pada besaran yang tidak berubah, mencari besaran yang tidak berubah. Tentu pada proses gelombang yang diperkenalkan oleh Pak Profesor Brusen adalah mengenai momentum, energi, dan lain sebagainya. Pada proses matematik yang lain juga sering terjadi, kita harus mencari besaran apa yang konstan di dalam proses ini, khususnya di dalam cara menjawab Gauss dalam mencari jawab dari integral elektrik tersebut. Karena akhir dari bilangan ini kita dapat menghitung terus-menerus tanpa harus menghitung terus-menerus, dan ini adalah pelajaran yang biasa ada diajarkan oleh Pak Indra. Mencari struktur yang paling dasar, Euclid dengan aksioma dasarnya, pemodelan matematika, teori game komputer yang kemarin saya sampaikan ke Profesor Ansyah. Perumuman geometri dari dimensi 2 dan 3 ke dimensi n. Tentu saja kegiatan abstraksi di fisika, posisi S bergantung pada waktu. Di ekonomi, harga P yang bergantung pada jumlah barang I. Abstraksinya adalah variabel Y yang bergantung pada variabel X. Dengan abstraksi, pekerjaan tampak lebih mudah. Lihatlah tadi masalah gelombang, tanpa kita harus melakukan mencari talinya dan lain sebagainya. Nah, contoh abstraksi yang lain, menghitung besar usaha dari gaya yang berubah yang bergantung pada waktu, pada posisi. Misalkan akan dihitung usaha dari A sampai ke B, yang pada dasarnya adalah mencari luas daerah dari 4 persi panjang ini. Apa yang terjadi kalau gayanya berubah? Tetap masalahnya adalah mencari luas daerah. Hanya sayang, seringnya pengajaran matematik didahului dengan mencari luas daerah baru penggunaan, sehingga mahasiswa yang terkesan hanyalah di matematika mempelajari menghitung luas daerah yang tidak ada gunanya. Nah, jadi abstraksi itu dari berbagai bidang ilmu dilakukan pada abstraksi matematika, kemudian dari matematika penggunaannya pada berbagai ilmu. Di sini kita bisa melihat kalau seorang belajar dari matematik, seorang sains akan punya gagasan yang lebih dari apa yang diperoleh di teknik. Hanya sayang di Indonesia, di kita, bahwa selalu di dalam belajar selalu bertanya, ini gunanya apa untuk saya? Padahal gagasan yang luar biasa dari berbagai ilmu akan tampak kalau kita mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh. Jadi itu kurang lebih kegiatan di matematika, menyelesaikan masalah, melengkapi, mencari struktur yang sama, mencari besaran yang tidak berubah, mencari struktur yang paling dasar, perumuman, abstraksi, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya sekali lagi tentu bergantung pada pandangan guru maupun dosen. Misalkan masalah mencari penjumlahan dari 1 sampai 100. Kita sudah melihat bahwa
pendekatan yang biasa dilakukan adalah memperkenalkan rumus setengah, suku pertama ditambah suku akhir kali banyak suku. Nah, dengan cara seperti ini tidak ada gunanya, tidak akan pernah terpakai di kehidupan. Beda dengan mengatakan bahwa penjumlahan bilangan besar ditambah dengan penjumlahan bilangan mengecil akan menghasilkan bilangan yang sama. Jadi dengan biasa ditulis berbalik seperti ini, maka penjumlahan tersebut dapat dilakukan dengan mudah karena 2D tersebut adalah penjumlahan dari suku-suku yang sama. Nah, matematika itu mempelajari, kalau umumnya ilmu pengetahuan itu mempelajari per paragraf, di matematika orang mempelajarinya kalimat demi kalimat. Dari satu ruas ke ruas lain selalu dipertanyakan. Oleh karena itu seorang matematika itu kalau di ITB katanya terkenalnya cerewet. Nah, kemungkinan lain yaitu mampu membagi masalah menjadi masalah yang lebih sederhana. Sebagai contoh, kalau saya punya luas, ya maaf, contohnya yang elementer saja agar bisa kita nikmati bersama. Kalau kita mencari luas segitiga tersebut, maka persoalan ini harus kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara menarik garis ini menjadi dua buah segitiga siku-siku. Mampu mengubah masalah menjadi masalah yang lebih sederhana. Sekali lagi, contohnya sederhana. Rumah sakit berdiri pada tahun 1923. Sudah berapa tahun rumah sakit tersebut berdiri? Tentu jawabnya adalah 2015 dikurangi 1923. Tetapi kalau matematika hanya dipandang sebagai kegiatan rutin dengan metode tertentu, akan sangat tidak menarik. Tetapi dengan mengubah soal ini menjadi, katakanlah pada tahun 2023 rumah sakit tersebut sudah berdiri 100 tahun, maka perhitungan ini menjadi lebih mudah. Contoh lain, kalau saya punya 2015 dikurangi 1899, tentu kita mengharapkan anak tidak menghitung secara langsung, tetapi cukup menghitung 2015 dikurangi 1900. Saat ini banyak sekali perangkat lunak yang menyediakan abstraksi. Sebagai contoh, sistem modeler dari Wolfram dengan gambar-gambarnya, tetapi di dalamnya itu berisi operator diferensial, operator integral, dan lain sebagainya. Simulink dari MATLAB. Nah, jadi tanpa paham matematika, kita hanya akan menjalankan kotak hitam. Pada akhirnya kita hanya dapat mengikuti orang saja, memanfaatkan pola dan juga membentuk pola. Saya kira saya lewat saja karena waktunya. Nah, di matematika itu punya sikap adalah sampai usaha sampai akhir. Tiada akar rotan pun jadi. Saya berikan ilustrasi, mungkin ini agak abstrak. Misalkan diketahui persamaan AX sama dengan B, jika inversnya ada, maka jawab dari persamaan tersebut mudah, yaitu ada dan tunggal. Sekarang masalahnya adalah kasus di mana A inverse tidak ada. Kewujudan akan sulit dicari. Nah, masalahnya adalah di matematika kita memperkenalkan mencari sesuatu operator yang kurang lebih sebagai pengganti dari A inverse, yaitu sesuatu yang berasal dari Y ke X. Nah, hasilnya adalah kita mengetahui adanya adjoint dari ruang Y aksen ke X aksen. Nah, hasilnya menjadi luar biasa. Hanya dengan menguji langsung, menghitung B, Y aksen sebagai pairing sama dengan 0. Jika A aksen dan Y aksen sama dengan 0, maka kita sudah memperoleh pengetahuan mengenai jawab yang tadi. Dan kita bisa melihat bahwa A aksen itu
jauh lebih mudah dicari daripada mencari inverse. Pada matriks kita cukup mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Demikian pula pada persamaan integral. Membangun pemodelan matematika mulai harus mengumpulkan data, menyelidiki relasi dari data yang diperoleh. Seringkali perlu melakukan klasifikasi data. Berdasarkan ini kita perlu melakukan rancangan, kemudian menguji apakah cara berpikir yang sudah kita ambil itu benar. Saat ini dengan adanya komputer kita harus dapat melakukan hal di atas secara otomatis. Ini adalah ringkasan dari itu semua. Nah, jadi saya mencoba menyimpulkan bahwa matematika itu bukan sekedar hanya dihafalkan. Seperti halnya bahasa, seni tari, seni suara, matematika itu suatu seni karena memberikan keterampilan, khususnya keterampilan pemecahan masalah. Oleh karena itu saya menyebutnya sebagai seni pemecahan masalah, bahkan yang tidak terlihat. Untuk menguasainya perlu berlatih, akan banyak ilmu yang menggunakan matematika, karena untuk memahaminya orang menggunakan angka. Tetapi tadi ada pesan dari Profesor Wiranto bahwa bagaimana menyebarkan matematika ini sehingga menjadi agak ramah, karena semua orang takut seperti pada video anak muda tadi. Nah, karena untuk memahaminya semuanya perlu angka. Yang terakhir tentang kognitif juga menggunakan angka. Nah, kata Hemming, tujuan dari menghitung itu bukan menghasilkan bilangan, tetapi menghasilkan suatu understanding, insight, hal yang paling dasar dari masalah itu. Nah, kata David Hilbert, matematik teori itu dapat dianggap lengkap kalau kita bisa, bukan matematiknya, tetapi di dalam benak kita begitu jelasnya, sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang yang pertama kali kita temui di jalan. Jadi artinya kepada siapa saja. Kalau kita masih mengatakan bahwa ya ini dari sononya, nah, saya kira belum sampai kepada taraf. Nah, tantangan pendidikan di Indonesia, tentu bagaimana keadaan ideal tersebut dapat dicapai untuk sekolah dasar dan sekolah menengah, mengingat anggapan guru seperti yang ada di dalam buku Diki. Saat ini saya berusaha, Dr. Banaki Kata Ramsita telah menulis buku matematika untuk semua yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Terima kasih Pak Bana. Saya merasa bahwa bacaan buku matematika di tingkat bawah perlu diberikan yang paling baik, mengingat bahwa beberapa bangsa sudah mengenal buku elemen ratusan tahun yang lalu. Waktu saya banyak sekali saya pakai untuk membuat buku. Kemarin istri saya bertanya mengapa botol itu ada di samping, untuk melihat berapa tingginya buku itu. Nah, buku kurikulum 2013 baru terbit sekali, sudah langsung ganti lagi. Begitulah susahnya bekerja di kita. Namanya Bu Pena, sebentar lagi ada Pak Pena. Bu Pena itu adalah buku penilaian atomik. Ini namanya macam-macam yang mengembangkan dari sono. Buku SMP saya beri nama MADEP, Mathematical Discovery, Exploration and Problem Solving. Bu Pena SMP. Nah, kemarin saya ditanya oleh Profesor Akbar apa penghargaan yang pernah saya terima. Saya tadi menyebut tersebut, tapi bagi saya sekali waktu Pak Agus datang ke ruangan saya mengatakan bahwa bukunya bagus, materinya lengkap, bahasanya mudah dimengerti, soal latihannya banyak dan menantang, dapat dijadikan
buku pendukung di saat mengerjakan PR. Kemarin saya bertanya bagaimana menyebut Nasmina, putri Pak Agus, sekolah di SMP Negeri 1 Cimahi kelas 8. Tidak terlalu terlihat. Ini Bu Hani pernah menyebut, tetapi karena saya ditanya penghargaannya apa, saya kemarin minta Bu Hani untuk menuliskan di WA. Menurut anak saya, buku tersebut menjawab semua pertanyaan tentang mengapa suatu konsep. Tampaknya dia puas sekali. Bahkan saya tidak perlu memberi penjelasan tambahan. Enak santai, karena ibunya bisa WA. Dia senang menjawab soal, karena katanya menghitungnya nggak ribet. Tapi mikirnya kadang lama. Demikian saya lihat jadi lama, karena dari 1 beranak 5 soal berpikir kritis, dia membuat tambahan soal yang terkait dan menjawab sendiri. Demikian Pak, ya. Terima kasih sudah berbaik hati membuat buku yang luar biasa. Menurut saya ini penghargaan yang luar biasa. Saya tidak memperkenalkan buku Olimpiade, tetapi saya melalui buku Olimpiade memperkenalkan bahwa matematik itu perlu dicoba, dieksplor, gagal, dimulai lagi. Demikian pula yang ada di matematika untuk semua, bukan untuk membuat anak menjadi takut. Saya juga menulis buku kalkulus POBA banyak. Ini juga Pak Hairul karena pernah mengucapkan secara lisan, jadi saya minta untuk dituliskan. Menurut saya buku KPP yang Pak Wono tulis sangat bagus, terutama karena banyak menampilkan contoh-contoh analisa persoalan yang muncul di bidang fisika. Buku tersebut menjadi salah satu rujukan saya dalam memberi kuliah fisika 2101, fisika matematik. Saya izin untuk menulis di orasi saya. Catatan kuliah ini saya melakukan percobaan perkuliahan. Kalau zaman dulu dosen yang memberikan informasi, kita muridnya datang, dosennya dengan ilmu yang penuh datang, dan kita dengan kepala kosong menunggu apa yang akan dikatakan oleh dosen. Nah, sekarang situasinya sudah berubah. Informasi banyak ada di luar, dari buku, video, dan lain sebagainya. Dan di situ saya mencoba menyediakan, seperti mungkin saya pakai istilahnya Pak Ihsan, learning pad. Di situ saya coba mempertanyakan berbagai hal, mulai dari yang paling sederhana, sehingga murid, harapan saya, dapat belajar sebelum kuliah berlangsung. Pada saat kuliah berlangsung, keadaannya berbalik. Dosennya kepalanya kosong, mahasiswanya yang penuh bergejolak. Tapi sayang, dari segi nilai tidak terlihat hasil yang sangat berbeda. Ucapan terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB yang telah memberi kesempatan dan memfasilitasi terselenggaranya orasi ilmiah pada sidang terbuka Forum Guru Besar ITB ini. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan ITB saat ini yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi, dan juga kepada pimpinan ITB periode sebelumnya yang telah percaya untuk memproses jabatan guru besar saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, terutama kepada almarhum Profesor Mudomo yang telah membuat pemahaman matematika saya menjadi lebih baik karena memberikan gagasan untuk mendalami zona 5, dan kepada Profesor M. Ansyar yang telah memperkenalkan masalah pengambilan difungsi di ruang berdimensi tangga. Terima kasih pula kepada Dr. Banardi Kartasasmita yang telah bersedia membuat buku bersama Matematika untuk Semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Pujiastuti sebagai Dekan FMIPA periode 2010-2012
dan Profesor Irawati yang telah mendorong saya untuk mengumpulkan karya yang ada untuk diajukan ke jabatan guru besar. Kepada pimpinan FMEPA, Profesor Umar Fauzi, Dr. Vida Madayanti, warga negara, dan Dr. Hilda Asiatur, Dekanat 2012-2015, yang telah memproses dan mengawal kenaikan jabatan ke jenjang guru besar. Terima kasih untuk Profesor Indra Gunawan sebagai Ketua KK yang telah menuliskan rekomendasi untuk saya dan menuliskan senat akademik. Juga untuk teman-teman dalam kelompok analisis dan geometri, Dr. Andesko Komartono, Dr. Oki Neswan, Dr. Yudi Suharyati, Dr. Yani Rindiati, Dr. Tuan Kota, Dr. Jalina, Erik, yang telah menyetujui kejabatan guru besar saya. Demikian pula kepada Profesor Van Krusen dan Profesor Ferdinand Verholz yang telah bersedia menuliskan rekomendasi. Yang terakhir dan yang teristimewa tentunya semua teman staf pengajar di matematika yang telah membuat bekerja dengan nyaman selama 32 tahun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Muflis dan Robert Saraki yang menemani bermain bulu tangkis selama 22 tahun. Dan juga Aga Karnadi yang telah memperkenalkan masalah invest dan memberikan pustaka tentang Harry Potter. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Hadi, Harsali Kampus, Natania Woloputri, Guntur Sutanto, Vita Woloputri, yang telah memberikan kesempatan ayahnya mencapai cita-cita untuk memberi warna yang lebih baik ke dunia matematika di Indonesia, dengan membiarkan ayahnya menulis buku matematika sehingga jenjang jabatan di ITB terlambat. Terima kasih. Demikian para hadirin, Profesor Wono Setiabudi dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama ITB telah menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Wono Setiabudi sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Wono Setiabudi dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Wono Setiabudi beserta keluarga dan Profesor Johnson Burgu beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada siang hari ini Jumat 27 November 2015 kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.